Tuhan. Ya, tetap pelihara sikap beribadah di rumah. Pagi ini saya mau beri tema soal tidak adil. Sangat tidak adil kita ketika di rumah Tuhan kasih kita kesempatan ibadah, bekerja sekitar 16 jam atau 14 jam kita kerja. Kemudian di hari Minggu kita sayang untuk beri 1 jam buat Tuhan, atau di hari kita ambil waktu 1 jam saja. Heran, Tuhan Yesus bilang begini sama murid-murid, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku selama 1 jam? Cuma 1 jam. Nah saudara, alangkah tidak adilnya kita kalau Tuhan beri kita kesehatan, Tuhan beri kita kesempatan bekerja sekian belas jam, dan untuk 1 jam kadang-kadang dalam 1 minggu mungkin kita ambil waktu 3 kali untuk bikin ibadah pribadi atau di rumah tangga. Di saat-saat seperti ini kita rasanya nyesal atau tidak berani kasih kesempatan. Sayang, apalagi sudah doa pagi 1-2 menit langsung kerja dan seterusnya. Tidak adil. Nah kita mau lihat pagi ini keadaan mengerikan, bikin banyak orang tidak selamat, tidak terasa karena tidak adil. Nah, ya, tidak adil. Kita baca sama-sama ayat yang saya sudah tampilkan ini, 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, ini mengerikan. Kalau saudara perhatikan, orang tidak adil tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian orang-orang yang cabul, penyembah berhala, berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di sini ada juga orang kikir, pemabuk, penipu, tidak selamat. Herannya, orang tidak adil ini disamakan dengan cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Sama-sama tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kita mau terhindar dari hidup yang tidak adil. Amin. Kita mau terhindar. Itu sebabnya kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Nah, tidak adil artinya di dalam kamus atau penjelasan di Alkitab searah dengan bahasa aslinya ini, bahasa Yunaninya, ada pengertian tidak benar, tidak jujur. Jadi waktu orang tidak adil itu tidak jujur. Kalau ada pengadilan yang tidak adil, itu pengadilan tidak jujur. Entah yang tidak jujur itu siapa. Kan sudah terbukti toh di Indonesia, sudah terbukti di mana-mana. Yang tidak jujur hakim lah, yang tidak jujur jaksa lah, yang tidak jujur siapalah. Pokoknya penegak-penegak hukum itu bukan menegakkan hukum, itu menginjak-injak hukum. Tuhan akan urus seperti ini. Tetapi Tuhan juga akan urus orang-orang gereja, umat Tuhan yang hidup tidak adil, hidup tidak jujur. Saudara, soal tidak jujur ini, saya mau baca satu ayat sebagai janji Tuhan untuk orang jujur, supaya kita berlomba untuk jadi orang jujur. Amin. Orang tidak adil itu sama dengan tidak jujur. Berarti kita mau jadi orang adil, orang jujur. Amin. Jessica tolong tampilkan sebentar
Mazmur 37 ayat yang ke-37, saya tidak catat di sana. Saya ingat ada ayat ini. Mazmur 37 ayat 37. Ya kayaknya hentikan dulu video ini. Bisa? 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37, sama-sama baca. 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur atau orang yang adil. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saya ingin baca buat saudara, buat kita semua, ayat ini, ayat Mazmur 37 ayat 37 ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, sedangkan orang baik alangkah besar bedanya, karena orang baik yang tidak bersalah, yang jujur, yang suka damai, memiliki masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan kebahagiaan. Saudara mau berbahagia? Banyak orang hidup akan gelisah entah berapa banyak hartanya. Tapi kalau dia hidup tidak jujur, hidup tidak adil, pasti ada kegelisahan. Dia tidak tahu kenapa dia gelisah. Orang yang tidak jujur, tidak adil. Tadi saya sudah kembali ke tadi, Jessica. Saya sudah sampaikan tadi, ini Mazmur 37 janji Tuhan bagi orang yang adil, bagi orang yang menghindar dari tidak adil. Orang adil artinya orang jujur. Mazmur 37 ayat 37 tadi, dan saya bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, akan memiliki masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan kebahagiaan. Paling berbahagia orang tulus, jujur, polos. Paling sukar, paling hidup tersiksa orang yang semuanya serba rahasia. Saya datang ke rumahnya, si ini ada. Lama dia jawab, padahal saya sudah di depan rumah. Lama dia jawab. Dia rundingan dulu dengan suaminya, bilang iya atau tidak. Kadang-kadang bilang tidak, padahal ada. Untung dia tidak bilang, katanya suami saya, dia tidak ada. Itu hidup tersiksa. Orang tulus, orang jujur, orang adil, itu hidupnya berbahagia. Walaupun mungkin seringkali kekurangan. Mungkin atau kadang-kadang kekurangan. Atau kadang-kadang rugi, kadang-kadang kurang untung. Tapi berbahagia. Kalau Tuhan bilang berbahagia, pasti berbahagia. Amin. Nah, terus tidak adil. Mari kita lihat mengenai tidak adil soal penilaian. Markus 4 ayat 38, murid-murid tidak adil menilai Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai pemimpin mereka. Penilaian tidak adil terhadap pemimpin. Coba baca Markus 4 ayat 38 ini. Saudara lihat, saya sudah tampilkan di layar. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Ini waktu mereka kena badai. Sementara nyebrang danau Galilea, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, bagaimana? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Kan keterlaluan itu. Engkau tidak peduli kita binasa.
Waduh, keterlaluan. Kecuali mereka lihat Tuhan Yesus goyang-goyang tuh perahu hampir terbalik. Nah, mungkin boleh mereka bilang begitu. Ini perahu sedang digoncang badai, air sudah mulai masuk dan mau tenggelam. Mereka tiba-tiba menilai Tuhan Yesus dengan cara yang tidak adil. Hati-hati menilai seseorang. Kadang-kadang kalau kita salah menilai seseorang, kita berbuat tidak adil. Bawa tas baru, paling ngecok, paling hasil nipu, paling hasil apa. Kalau ada di tempat-tempat tertentu, orang pakai baju bagus, dinilai, paling jual diri. Nggak pusing mau dari mana dia dapat. Orang cepat sekali menilai. Nah, coba kita lihat. Ini berlaku sampai hari ini loh. Orang terlalu gampang menilai salah mengenai seseorang. Betul atau iya? Gampang sekali salah. Coba kita lihat di gereja, di bangsa ini, penilaian terhadap seseorang baik bawahan terhadap pimpinan, pimpinan terhadap bawahan seringkali salah menilai dan dia cepat sekali ngomong menilai. Saudara, waktu saudara menilai seseorang, jangan langsung keluarkan. Jangan sampai Tuhan hitung kita orang-orang tidak adil yang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 tadi. Sungguh-sungguh ini mengerikan loh. Jangan sembarang menilai. Pasangan hidup, jangan sembarang nilai. Sudah, saya tidak mau beri contoh. Gampang sekali. Yang paling gampang terlalu cepat menilai itu di rumah tangga atau berteman. Gampang sekali menilai. Salah. Waktu kita menilai, silakan saja, tapi jangan langsung ngomong dan jangan langsung bilang dalam hati, pasti betul penilaian saya. Belum tentu penilaian kita benar. Hati-hati. Apalagi begitu kita mikir sedikit mengenai seseorang, kita sudah nilai salah, kita langsung sebarkan. Kita tidak adil dan firman Tuhan bilang Tuhan akan tuntut. Nanti kita lihat sebentar ayatnya. Dan dikatakan ini, mereka bilang engkau tidak peduli kalau kita binasa. Coba kita lihat di bangsa ini. Belum tahu apa yang dilakukan. Saya baru dapat apa yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kita. Dia rebut itu tambang emas, dia atur ini. Banyak yang sudah dilakukan. Diceritakan sama orang yang tidak berbuat apa-apa, diceritakan macam-macam. Seakan-akan pemimpin ini tidak bikin apa-apa. Lola lolo katanya, pemimpin lola lolo. Terus dia bikin apa? Tidak adil. Dan saya percaya Tuhan urus orang-orang di bangsa ini yang seperti itu.